Fire menghadapi tamunya EVOS Legends. Yes, ini dia untuk game yang pertama Best of 3 Series pastinya. Dengan Versik yang memakai hero 100% win rate-nya, Benedetta. Apakah akan tetap bertahan dengan rekornya atau justru malah game pertama yang akan pecah telur? Oke, seperti biasa ke Aura kemungkinan akan mendapatkan first blood-nya kalau bisa. Sesuai data kita lihat Aura Fire selalu mendapatkan first blood-nya, tapi kehilangan permainan dari mid sampai ke belakang. Akankah untuk kali ini juga Aura bisa mendapatkan first blood-nya, bisa tetap flame shot-nya tadi itu nembak ke arah mana hampir aja. Yes, karena sesuai dengan data kita juga, kalau EVOS dan Aura emang lebih gedenya tuh Aura di first blood dan juga di unique hero picks-nya. Benar sekali, tapi untuk rata-rata game per menit, ini EVOS Legends sendiri sebenarnya terhitung cepat. Jadi hati-hati dengan mid game malah menurut aku. Mid game dari EVOS Legends itu biasanya mereka fight-nya tuh benar-benar fight commit. Jadi bisa 5 lawan 5, atau bahkan mereka sengaja nge-pick off. Yang pasti mereka benar-benar bakal ngumpul ketika udah mulai masuk menit ke-8. Oke. Ini coba untuk ganggu-ganggu. Kenapa Pak Pulu? Mau lihat lapu-lapu dimasukin Angela sih Pak, gimana rusuhnya nanti Yes. ultimate ya. Setuju banget Pak. Kita tunggu level 4 ya. Bahkan nih level awal-awalnya kayaknya Luminaire dan Rek nih udah menjadi dua sosok pengganggu, apalagi untuk fans yang harus menggocek-gocek ke sana. Masih ada flicker untungnya dari Van Strong. Fans sekarang Bang Tatonya ngedive masuk ke dalam satu hit lagi, dan first blood yang justru didapatkan oleh seorang One. Rek tidak takut, masih jiggle-jiggle aja di sana kiri kanan, tapi ternyata ada musuh yang tiba-tiba datang dari seorang Ling yang mencoba untuk balik ke arah belakang. Tidak bisa dikejar tanpa Soulblade. Clovernya sekarat dan langsung dapetin killing spree-nya. 15% dari tambah dari Variety. Iya, tapi ternyata untuk kali ini Variety-nya yang berada di area mid Pak ya, menjadi seorang jungler. Kalau tadi dari line up prediction kita lihat akan ada fans yang berada di mid, tapi ternyata Ini bocah nakal Versik. Sedikit lagi. Satu hit lagi dan langsung dihabiskan. Versik diam-diam menunggu timingnya tepat dan langsung menghancurkan seorang Ling yang sedang asik-asiknya merebut skill Lizard tadi di sana. Siap, 3-2 poin yang sudah tercipta. Untuk Turtle pun terbuka dengan begitu bebasnya. Versik bisa makan dengan santai. Ini entah kenapa ya, kalkulasi damage yang dikeluarkan dari Versik juga udah benar-benar on point banget. Dia bahkan memperhitungkan dari segi energinya. Sampai Variety tidak bisa melakukan apapun, bahkan Finch Poise saja nggak bisa. Dan dia Profesor udah, KB. benar, orange buff-nya. Iya, lihat rotasinya. Dia nggak mentingin purple buff-nya dulu, dia malah dapetin untuk dari rokursanya musuh, dia puter ke orange buff, dan dia puter lagi ke Kramer. Mungkin akan ke gold buff, jadi dia benar-benar manfaatin si 5 menit awal. That's why aku bilang kayak jungle sekarang tuh benar-benar manfaatin dari jungle-nya sendiri, dari potongan XP-nya di lane. Seperti yang kita tahu bahwa kalau seandainya dia mengambil minion, itu semua dari EXP dan gold-nya bakal kepotong sampai dengan 50%. Benar. Tapi kalau misalkan mereka mengamankan dari segi jungle, apalagi jungle-nya udah jadi kayak Raptor Macet, ini untuk tambahan EXP-nya 35% dan gold-nya sampai dengan 25%. Itu dia. Makanya benar-benar kayak rotasi sekarang tuh jungler emang patut kita pelajari juga ya dari MPL. Dan bahkan di sini sudah ada ultimate yang dikeluarkan nampaknya Bang Tato yang harus disumbangkan, tapi ada final blow dan langsung dapatkan 1 point kill. Lihat Versiknya lincah sekali tapi tidak berhasil ditangkap di sana, ada Tempest of Blade, dan bahkan dari seorang teammate masuk bersama seorang Kaguranya dan langsung diajar lagi di knockout strike dari AI-nya, dan bahkan Van Strike dari belakang. Tapi lihat Versik langsung menusuk dan langsung ada Phantom Slash mengamankan point killnya. Ini bocah satu orang tapi ada di mana-mana, gimana pola permainannya. Sementara itu dua weakness point lagi. Flame shotnya hampir saja mengenai ke arah Hai, tapi untungnya Hai masih bisa pulang. Ini rotasi yang menurutku benar-benar efektif. Menjawab omongan KB dan juga Cornet. Ngomongin soal pembersihan junglernya dari seorang Versik dengan sangat amat cepat. Bahkan dari omongan Profesor juga dilakukan sama Versik, yaitu hero yang bisa langsung nge-gank dan dapetin point kill di early game-nya. Dan cukup banyak loh hitungannya. Ada 3 point kill di awal-awal. Iya benar sekali. Sementara itu ini dia udah termasuk ke dalam satu Imperial Justice, nggak bisa kabur. Habis sudah. Belum, weakness-nya belum kebuka dan Aegis-nya belum mau dipakai sama Clover. Clover tahu perhitungan damage-nya, ada high juga yang pasti dia bakal tumbang di arah bottom lane. Tapi lihat di arah jungle-nya udah mulai digangguin, dan lihat Gila dari sih Turtle, dari camp-nya udah muncul dan udah ada patu-patu pun juga bahkan Ada harga, masih ada flicker tapi dari Van Strong ya. Dan bahkan Bolivanya dicar kali ini langsung dapat begitu saja. Masih ada satu retribution guard, ternyata masih di dash lagi, masih dapetin Aegis bersama Angela, tapi langsung ditumbangkan karena terlalu dive di sana. Ada teammate tapi tidak ada hardcat lagi, mencoba untuk di stun, di flame shot, dan langsung digebuk sama pedang dari seorang anti mage. Ini permainan
permainan dari EVOS Legend. Agresif banget, permainan agresif dari Aura. Bener-bener dipatahin, ditabrak habis-habisan, sementara Luminaire sedikit lagi. Aduh, kita yang keregetan Pas melihat. ada bunyi retribution langsung tuh Luminaire gerakin payungnya tadi. Timingnya ya seperti sekian detik lah. Sekian detik sama nggak ada vision juga sih untuk basic attack tadi kayaknya. Menuju ke arah turtle-nya, hardguard-nya mana? Belum masuk ke arah damage yang ditunggu-tunggu oleh Papulung, dan bahkan damage masih sangat amat kuat, dan bahkan Variety datang untuk menghilangkan bar HP-nya. Terkena stun, yang overtime dari seorang Luminaire yang mirip-mirip sama Lemon permainannya, dan langsung dihancurkan begitu saja. Masih bisa balik ke arah belakang, dan turtle-nya ini terbuka bebas untuk EVOS, tapi mereka lebih milih untuk gank lagi kah? Masih enggak di bagian tengah ini udah mereka hanya ingin mendapatkan satu turret aja. Di bagian atas mereka ngedapetin udah santuy dulu, emang bener-bener di blok pola permainannya. Oke, mantap. Karena mereka dapat 2 turretnya, di bottom lane dapat, di top atas lane dapat. juga. Iya. Otomatis itu duitnya lebih banyak daripada dapetin turtle. Tapi nggak mau dilepas juga, turtle-nya mau diamanin juga. Oke, Clovernya udah mulai dibor aja. 2 weakness point lagi, cuman untuk kali ini Clovernya udah dimasukin. Ada satu flame shot yang masih miss begitu aja. Ada 3 weakness point lagi, tapi Valstrong yang ingin mundur ke bagian belakang, sedikit lagi SP-nya masih bisa bertahan. Sementara Godiva ulang dulu bersama kupanya. Satu shadow kill langsung dikeluarkan. Alexovine belum pun dikeluarkan di sana dengan jalur rotasi yang begitu menyakitkan. Variety bisakah bertahan? Yap, masih bisa selamat. Masih bisa bertahan, dan Versik si bocah SD yang baru pulang sekolah dan bukannya main bola malah main di MPL Arena, tetap maju ke arah depan, tidak pernah mundur ke arah belakang. Iya, walaupun combo Lala lapu-lapu Angela belum terlihat sejauh ini. Yap. Iya, dia masih santai lah teammates ya. Combo apa? Combo Lala? Combo Lala, Lala Pak. tuh apa? Lapu-lapu Angela, Pak ya. Suka-suka lu. Iya. Kenapa sih? Gak apa-apa sih, tapi kita lihat di sana udah menuju ke arah Blade of Despair dari Versiknya. Untuk di menit yang ke-7 ini makin lebih dimantapkan lagi. Belum Legend Sword, perbedaannya kalau misalkan melihat dari Variety baru menuju ke arah Endless Battle. Dari segi gold udah cukup tinggi, namun Luminaire terpick up di area mid lane, dan lihat anti-match-nya. Mungkin lagi. Gak kena ini dia, combo Lalanya udah dimasukin Bang Dato, ultimate-nya kenceng banget. Sini gua lemparin piring lo, ke sini. Dia mainin absorb. Santai sekali dia. Terdengar suara tertawa di sana dari Babang Ican. Melihat anti-match tidak mati-mati, dan bahkan dengan itu dia apa ya, kayak sekarang dia punya spell form yang gede, ditambah lagi ada heal Angela juga, ada armor juga, ada shield juga, jadi kayak males juga deketin Festival dia. of Blood juga kan. Bener nih, lihat ada ganking di arah bottom lane, ultimate baru dikeluarkan secara bertiga, dikumpulin begitu aja. Lihat Flash mau kemana saya, flame shot agak sedikit miss, gak ada yang lihat, dan bakal langsung dibuka begitu saja. Wins point-nya Crossbow Tech mengarah ke Survival Strong-nya, dikejar sama Clover-nya, gak mau ditinggal, tapi ternyata masih ada spiral yang langsung dikeluarkan untuk mendapatkan shield dari seorang Van Strong. Masih bisa selamat dengan sedikit lagi darah yang dimiliki oleh Van Strong. Sejauh ini masih aman, tapi Turtle Camp by Mandiri sudah terlihat. Turtle-nya masih nganggur sendirian menunggu dicolek-colek dari kedua tim ini. Lebih memilih untuk purple buff-nya Walai, nampaknya dari Clover. Ini coba untuk fokus diamankan juga, ada seorang Rek, Luminaire, dan bahkan dari Lee-nya juga agak keri ya untuk nyamperin ke sana, dan lebih milih untuk ke arah range buff sekarang dari Versiknya. Ini benar-benar EVOS sih udah megang satu map nih. Iya, dari sisi jungle semuanya semenjak mungkin tadi Orange Buff dia makan terlebih dahulu, apalagi sebagai jungler Versik yang memiliki poin KD yang cukup tinggi, terlebih semenjak hadirnya dia dari MDL to MPL, dari EVOS Icon menuju EVOS Legends, yang seperti kita tahu bahwa dia baru kalah ketika menggunakan Lancelot, tapi untuk Benedetta-nya ini unstoppable banget, tidak tersentuh dan tidak terkalahkan sama sekali. Bahkan satu poin death yang diamankan dari Versik ini juga gara-gara dia dive terlalu jauh. Pertama tadi. Yes, dan aku nggak tahu kalau misalkan ini jadi immortal, dia kayaknya bakal lebih berani untuk diving ke arah belakang. Untuk langsung mengincar ke dalam bagian Van Strong-nya. Karena menurut aku ya, Versik kayaknya bakal ngincar banget ke arah Van Strong dari tadi. Kayaknya Versik tuh nggak punya huruf R deh. Kenapa? Buat gigi mundur. Iya. Maju terus. Ayo lihat. Bener-bener maju, mulu santuy aja. Dia ngedistract 3 orang karena mereka juga sadar Lordnya mulai satu bar, tapi ada Link, hati-hati. Mulai datang retribution, siapa yang dapat, dan ternyata langsung ada Versik di sana, dan justru malah Link-nya Tempest of Blade menuju ke arah kematiannya Walai, dan Versik yang santuy di depan Phantom Slash bertemu dengan anjing-anjing lucunya dari seorang Godiva. Langsung menghilang.
cari piaraan baru lagi Lah, si perlu. Popul. Lu modein siapa sih? Kenceng banget. Oke, either ini brute force atau immortal ini adalah item yang sangat mampu untuk membuat Versik makin dive lagi, makin lebih gila lagi. Dan Rek malah aku tanda tanya sih sekarang. Dia udah punya Espinola juga Courage Mas. Dia tinggal masuk, tinggal milih mau ke Versik yang emang bener-bener dia punya dash atau anti-match yang punya durability, karena secara damage anti-match juga udah punya Blood of Despair di sini. Wow, benar juga. Dengan durability yang gede juga menuju ke arah swing ya itu harusnya. Dari seorang anti-match walaupun sudah di nerf 10%. Dari 40% untuk pengaktifan pasifnya sekarang jadi 30%, tapi kesini ada team fight yang dimulai dari Goodie sekarang, dan bahkan dari seorang teammate yang memukul mundur seorang Van Strong yang memaksakan untuk Imran Justice sekarang belakang, tapi lihat teammate yang disadar, bahkan damage-nya menyakitkan sekali, walai double kill dari seorang Versik sudah mulai masuk harganya, shadow kill ke arah Lord dan juga dua pemain EVOS, bahkan rasanya on strike tapi tidak berhasil untuk mengamankan satu poin kill pun. Versik tidak ada gigi mundur, hanya maju ke depan dan lebih memilih untuk santuy aja digoreng-goreng dulu kayaknya Aura Fire, dan bahkan lihat dihancurkan, ditebas semuanya, tersisa satu orang dan bahkan Godivanya juga diincar ke arah BC, dan ini dia untuk game yang pertama EVOS Legends. EVOS Legends benar-benar ngeroar kali ini, di mana mereka